Maafkanlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jauh. Ia tupak sunduan tanggu dia mai puang matua, tumangkam pada di langit lino namin tu isinda. Salamak kaborok lako kamu, solanasan. Tanah sembayang nando parono, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita mau berefleksi konkret dengan nats ayat 7 ini. Ada seorang mahasiswa saya pernah bertanya kepada saya waktu masih mengajar. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah semua perbuatan Tuhan itu baik? Tidak pikir panjang saya menjawab, iya, semua pasti baik. Terus dia tanya kedua, kenapa dia bikin air bah? Terus apa lagi? Dia bilang lagi, kenapa dia musnahkan Sodom dan Gomora? Macam-macam seluruh penghukuman dia sebut. Terus saya jawab singkat. Saya bilang, sebelum saya jawab itu, saya mau tanya, hakikat Tuhan yang kau tahu itu apa? Dia bilang hakikat Tuhan itu Pak satu itu. Apa? Baik. Ya sudah. Kalau dia mendatangkan air bah, itu berarti baik di pandangan Tuhan. Sebab manusia tidak selalu menerima apa yang Tuhan buat itu sebagai kebaikan. Kalau Allah menghukum Sodom dan Gomora, itu celaka menurut orang berdosa, tapi baik di pandangan Tuhan. Ini sebuah pemikiran refleksi teologis tentang pahit hidupnya hidup dan kehidupan di hadapan manusia. Perlu kita paham bahwa hakikat Tuhan itu baik. Tidak ada yang lain. Semua yang baik di pandangan Tuhan bagi manusia itu relatif. Orang yang tidak memuliakan Tuhan di zaman Nabi Nuh dan Sodom dan Gomora lalu dimusnahkan, itu menganggap bahwa itu sebuah kecelakaan dan malapetaka. Di pandangan manusia kecelakaan dan malapetaka itu 100% tidak baik. Tetapi di pandangan Allah, apa yang dilakukan Allah terhadap Sodom dan Gomora dan pada zaman Nuh, air bah itu baik. Kita berada pada dua pilihan. Yaitu memilih kebaikan menurut Tuhan
atau kebaikan menurut manusia. Dua pilihan ini merupakan permenungan dan perenungan kita untuk menjalani hidup. Sebab pengakuan akan adanya Tuhan itu total juga akan mengakui kebaikan Tuhan, sekalipun menurut kita sebuah kecelakaan. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Bahwa kebaikan Tuhan itu selalu berbarengan dengan berkat-berkat Tuhan. Pilihan yang kedua, apakah kita mau memilih kebaikan menurut manusia dan tidak perlu mempertimbangkan kebaikan menurut pandangan Allah? Kalau demikian, maka manusia menjadi ateis, tidak bertuhan. Kalau manusia menjadi ateis, maka segala sesuatu dilakukan menurut hukum rimba. Siapa yang kuat dan berpengaruh, itu yang bertahan hidup. Ateis tidak punya Tuhan. Apa hubungannya dengan pembacaan kita dan pertama parti malam ini? Begini, ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku adalah merupakan sebuah kalimat berhikmat yang dapat mengantar kita kepada sebuah pengakuan kondisi dan keadaan semua. Laditulah kerika langit, ladimanangai raka. Artinya bahwa ketika kita berduka, kita tidak bisa dengan tangis dan air mata, teriakan sambil berduka. Kita tidak bisa mengembalikan orang mati itu menjadi hidup kembali. Makanya muncul istilah itulah kerika langit lah di mana ngairaka. Baik itulah bisa untaatan Pak Korayana puang matuan ke nadete sini sakit. Kembalilah tenang hai jiwaku akan mengantar anak-anak almarhum ini untuk bersikap bijaksana dan berhikmat semua. Yatulah dipogau umban makwa narampuran dan nakesara. Bukan menambah pemikiran baru yang justru mempersulit perkara. Umban natua na upuk pendaunan na temai pengkarangan. Sebab menghadapi hal seperti ini, seorang atau satu keluarga, entah dia saudara atau anak, istri atau suami, pribadi atau keluarga, harus mampu berkata kepada jiwanya, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini penting bagi kamu semua, bagi kita keluarga. Satu hal yang perlu disyukuri adalah bahwa ya kita matua matona amo pengutuan anak namanya mati. Kan begitu. Ketimbang orang yang mana SD anak mati mo, tak apa nale itu kayu, dan tupia biung, tak apa natandem basusi rupan nambe lesendo na biung. Tapi ete kamu teh matona anasang mo kamu. Namanya saleli na teto matua. Anak pun suatu tu selon le. Oh Elsa kayak boleh. Mangura-maro kakutiro. Yang ku tambah kumpir lita ini mulai mebado di waktu nama waktu.
Pasal botak pa. Mantiri namin ako kindi mo siya motoro. Kindi ko selon. Tapi ini ko kumpirnya tikur lindona. Elsa yang bungsu ya. Terakhir, lama pertama patiki itu temote itu berarti bahwa sebagian 50% perkara duka ini sudah kita lakukan. Yang mau kita lakukan tanggal 19 sampai 21 itu adalah merupakan seremoni dari proses Ma'rifati. Ada anak. Yaitu alu kuma iringanna tanya mak kaburu. Dia meyete mak pertama pati ke kita. Toraya ke jomai. Yaitu mak kaburu di sangan meawa batu di nan nomor itu nih. Oleh sebab itu kita perlu memiliki hikmat dan pemahaman bahwa yaitu mak pertama pati ke paralu jonasan kiirin tu anak kena. Ya mau tahu ya nama pertama pati tahu di kampung itu anak kena. Siram pun sangpi. Biasa nasa nggak tahu tak makna nato. Dia kemana nasa bayar nak kita toraya. Ya tulisan nama pertama pati sudah itulah fakta yang menunjukkan bahwa inang mati itu nggak mau tetap. Dia ketutup di pepati. Yang matanya dirampun tu nak kena kiri saya rampun itu nak kena rampun pisulu na sama pertama pati. Ya, nah, ibadah tu tahu, menomba tu tahu. Yang nadolona di sana lo itu mengaruh ke kamera kesadaan, memindahkan dari duni ke pati atau ke apa sana toh di balun. Ya, itu satu hari khusus itu. Jadi lama pahang ki solanasang kumut bongi itu temo apa tama patiki berarti bahwa semua yang akan kita lakukan setelah apa tama pati itu adalah seremoni adat dan agama yang merupakan bahagian dari pemujaan kita terhadap yang memiliki hidup. Pemujaan. Bagaimana kita memuja Tuhan setelah jenazah dalam peti. Kesimpulannya, sekarang dikembangkan paham teologi merayakan kehidupan. Ya tonna nelut tu matelan kita baca di spanduk lantang karantuan itu merayakan kehidupan Yunus Mutu rakatune lutut ya Yunus Mutu ku kami lah ke Pak Pendeta selalu pendeta dan Pak kurang jatuh kanda nak apa umur udah tak akan palakuin kau yule tak kira lain. Jadi ketika kita mati acara yang dilakukan di pesta kematian apa acara kematian itu disebut merayakan kehidupan. Kalau umur kita 85 tahun dikatakan merayakan kehidupan Afrenki 85 tahun. Nah, contoh Afrenki 85 siapa pukada. Nah, saya pernah tahun depan 60 petona. Ya. Di sisi tak nak gua siluk kilong jong mai guangin. Sisi tak. Ya. Jadi merayakan kehidupan. Jadi Bapak Yusuf Mutu Pongselon ini harus ditahu tahun berapa dia lahir, berapa umurnya, ditulis merayakan kehidupan. Yusuf Mutu merayakan kehidupan 80 tahun Yusuf Mutu atau 70 tahun. Baru dibawanya kalimat firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab. Kenapa harus merayakan kehidupan? Sebab
ia kemila sibiti pa namate te tomatua, maka tidak mungkin kamu bisa mengatakan merayakan kehidupan. Sebab apa pemitandai? Yang kedua, merayakan kehidupan bertujuan supaya mintu tu tamanna lu ba'ba, bukan lagi menjadi paham kumua teken atau mate, tetapi semua itu digunakan untuk memuja Sang Pencipta. Baik pidi pertama, tedong pidi pertama, semua itu untuk memuliakan Tuhan. Itu penting. Ya. Nah, karena itu lako tobalu nenek Firly tonton komu matoto pa matangkin komu lako kamu anak tira kumura kato apa ale kamu apa masulu matangkin komu. Perbedaan pendapat itu wajar dan itu kekayaan. Perbedaan penghasilan juga itu wajar. Ya, perbedaan kemampuan selalu ada, tetapi tidak boleh berbeda dalam hikmat. Ya, tidak boleh berbeda dalam hikmat. Harus sama dalam hikmat. Kumua makura sumangaki pasan siya biki inamati tutuma Tuhan. Ini penting. Ya. Yang kutiru komutir kok terefleksing kulit tuna sangkum tamar katanya ini teh batu batik lulus ya keberkah madingir katang satang ani le kok kursu mana kan setengah pakawan dolan pati pa den to padang sapa nanti rolen mote ete na dak ona ko kabungin kina paleki ibu ni pendeta biasa ku kalau ke pongtio ya muse pongtio na musulan itu ndok teo no kenapa nih waduh minggu sudah kene ni ndok teo nah biasa kan oh yule la kontar pa mo dolo le ko ya sulan itu sepiri na sulen na kamu ko kemarahan ko bisa rerekan sabtu muni tete ini sa iman lo diantar maraya to na kamana satu tapi ko bay mamali opa la sulan sian nene anala Yesus itu jadi ya inilah refleksi malam ini. Ayat 7 catat menjadi refleksi pertama pati bagi kamu anak-anak. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Amin. Nyanyikanlah kidung serah kepada Allah. Daratku di laut menderu, biar detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung samudera, di taupan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Lako indok to balu siapa kamu anak ampo sia syulu rapu kinawa komu mi matangkin sia matutu sia tonton komu manda si toy lima si deken lengo-lengo ana rampurandan na temintu apa mangka mota pepati te ambe batonan na kumua sang PT bahkan pelalanomo tu pari-parinta dia olona puang di posara nasi taruh na puang alam pasake ki mi tarima itu pasake na puang pasake komisia katirin nai komi
Puang arrangi komi lindona, na katuru-turui komi. Puang tirong komi lindo kabarokna, na pasiria komi kamarampasana. Amin. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu.